Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam dan yang menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran usul fikih dengan menggunakan model pembelajaran catatan terbimbing, yang mana pada model pembelajaran catatan terbimbing ini saya akan menyampaikan beberapa materi-materi yang mana dalam kertas yang saya siapkan ini yang akan saya bagikan kepada semua peserta didik itu telah ada di dalamnya materi-materi yang akan saya sampaikan, tapi tidak semua yang saya sampaikan ada di dalam kertas ini. Kertas ini ada beberapa poin yang saya kosongkan, itu disengaja untuk nanti peserta didik mengisi poin-poin yang ada di kertas ini. Maka itu adalah model catatan terbimbing, model pembelajaran catatan terbimbing. Saya mengosongkan beberapa poin-poin dalam kertas ini sehingga kalau saya menyampaikan materi kepada peserta didik menulis poin-poin yang kosong itu. Apa yang dia tangkap dari saya, apa yang dia simak, maka peserta didik menulis poin-poin tersebut. Kemudian selanjutnya saya bagikan dulu ya kertasnya kepada peserta didik. Baik, setelah kertas ini saya bagikan kepada peserta didik, saya juga akan melanjutkan materi tentang ilmu usul fikih. Jadi materi tentang ilmu usul fikih ini kita akan mulai pada poin yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Baik, jadi dalam pembelajaran ilmu usul fikih itu seperti yang telah saya sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, itu ada 4 poin. Karena dalam sumber hukum Islam itu ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Jadi keempat sumber hukum ini digunakan untuk mencari sumber hukum dalam Islam. Kalau memang kita ingin mencari sumber hukum, maka kita cari yang pertama ke Al-Quran dulu. Kita cari di Al-Quran dulu. Kalau kita tidak menemukan di Al-Quran, baru kita masuk ke As-Sunnah. Setelah kita masuk ke As-Sunnah, kita tidak menemukan lagi, kita masuk pada Ijma'. Setelah kita tidak menemukan lagi di Ijma', baru kita masuk ke Qiyas. Jadi kita harus melakukannya secara berurut, karena hanya ini sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadi yang pertama itu Al-Quran. Apa yang kalian pahami tentang Al-Quran? Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam, adalah ayat atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi di sini kalian perlu menyimak ya apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan kepada kalian. Kalian harus simak karena ada beberapa poin-poin yang kosong dalam kertas yang saya bagikan tadi. Itu gunanya untuk kalian tulis. Jadi kalau ada yang tidak ada di kertas itu, maka tugas kalian menulis apa yang saya sampaikan. Nanti di akhir pembelajaran saya akan mengumpulkan itu sesuai dengan nama yang ada di dalam kertas tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa setelah masuk ke Al-Quran, kita masuk untuk mempelajari As-Sunnah. Jadi apa itu As-Sunnah? As-Sunnah itu di dalamnya ada 3. Ada perkataan, ada perbuatan, dan ada ketetapan. Perkataan yakni segala perkataan Nabi, itu adalah As-Sunnah. Segala perbuatan Nabi, pola kehidupan Nabi, ketetapan Nabi, itu semua adalah As-Sunnah. Jadi kalau kita tidak mendapatkan sumber hukum dalam Al-Quran, maka kita masuk ke As-Sunnah. Kemudian saya persingkat, kita lanjut pada Ijma'. Ijma' itu apa sebenarnya? Apa yang kalian pahami tentang Ijma'? Apa yang kalian ketahui tentang Ijma'? Oh, ada yang mengatakan Ijma' adalah ulama, ada yang mengatakan Ijma' adalah berkumpulnya para ulama, betul. Ada yang mengatakan Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Jadi Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Itu adalah fatwa ulama.
Jadi kalau kita tidak menemukan sumber hukum dalam Al-Quran, kita pergi ke As-Sunnah. Kita tidak temukan di dalam As-Sunnah, kita pergi ke ijma. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Dalam sumber hukum yang keempat itu ada kias. Jadi kias itu artinya apa? Iya, betul. Kias itu adalah mempersamakan. Jadi kias adalah mempersamakan sesuatu yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang ada di zaman sekarang ini. Ada yang tahu tidak contoh dari kias? Iya, jadi contoh dari kias itu kita ambil satu contoh ya. Seperti kendaraan di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada tidak motor? Tentu tidak ada. Di zaman Nabi itu cuma ada unta sama kuda. Jadi di zaman Nabi karena tidak ada motor, tentu itu menjadi bid'ah. Tapi itu adalah, maka itu menjadi bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kita bisa mengkiaskan kuda yang ada di zaman Nabi atau unta yang ada di zaman Nabi, kita kiaskan seperti motor. Karena di zaman sekarang ini kita mengendarai motor, bukan kuda lagi, bukan unta lagi. Maka hukum untuk menggunakan motor adalah boleh, karena menggunakan motor sama dengan menggunakan kuda. Tujuannya untuk mempermudah seseorang dalam melakukan suatu perjalanan. Jadi kuda dikiaskan menjadi motor. Itu adalah salah satu contoh dari kias. Kemudian anak-anak sekalian, ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Maka ingin saya sampaikan kepada kalian, dari apa-apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini, itu semua ada di dalam kertas yang saya bagikan. Maka saya pada yang paling terakhir ini saya ingin mengumpulkan kertas itu kembali. Di sini saya mau lihat bagaimana kalian menyimak saya dalam menyampaikan materi, bagaimana kalian memperhatikan saya, apakah kalian mendengarkan, apakah kalian menulis poin-poin yang kosong di dalam kertas itu atau tidak. Di sini saya akan melakukan penilaian. Jadi saya mau kumpulkan dulu kertas-kertas yang saya bagikan. Setelah itu saya akan melihat siapa-siapa saja yang mendengarkan saya, siapa-siapa saja yang menyimak materi yang saya sampaikan. Jadi ini adalah model pembelajaran catatan terbimbing ya yang saya praktekkan pada pertemuan kali ini. Jadi cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan ingat, kertas itu akan dikumpul di akhir pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh.